Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Sore ini kuliah Zoom KMFA TV akan diisi oleh Dr. Khotibul Umam SHMH. Beliau adalah kayaknya dokter termuda di hukum Islam ya kayaknya. Beliau lahir di Magelang 17 Desember 1982. Jadi masih junior. Walaupun bicaranya masih celat tapi sudah jadi dokter gitu. S1, S2 dan S3 diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tadi saya dikasih riwayat hidup, walaupun saya mintanya singkat, tapi nggak bisa disingkat gitu, karena bukunya sendiri sudah lebih dari 30 judul. Jadi kalau saya sebutin satu persatu, judul-judulnya akan menghabiskan waktu yang percuma. Tapi lebih banyak ke hukum ekonomi dan keuangan Islam ya. Jadi di sana ada perbankan, ada insurance, dan segala macam lah yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam. Beliau juga aktivis di APHEISI, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Sering juga menjadi resource baik nasional maupun internasional, dan saat ini kita akan mendapatkan sepercik ilmunya, yaitu yang berhubungan dengan kewarisan Islam gitu ya. Tadi ngobrol-ngobrol sebentar sebelum kita masuk ke acara. Yang akan dibicarakan saat ini itu adalah perkembangan atau pembaruan yang terjadi dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Baik itu berhubungan dengan kaidah, asas-asas, dan mungkin prakteknya. Untuk tidak menyita waktu banyak, saya langsung persilakan saja ke Mas Khotib, perkenalan sedikit dan langsung ke materi. Silakan Mas Khotib. Ya, terima kasih Mas Ferry Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk KMFA yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit sharing info, sharing ilmu kaitannya dengan hukum Islam, dan pada kesempatan sore hari ini materi yang akan coba saya sampaikan itu lebih kepada hukum kewarisan Islam. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa hukum waris di Indonesia secara garis besar saat ini mengalami pluralisme. Tidak hanya hukum waris Islam yang berlaku, melainkan hukum waris adat, dan dalam batas-batas tertentu juga masih berlaku hukum waris yang berasal dari peninggalan Belanda. Oleh karena itu nanti tidak heran kalau kita dapatkan dalam perkembangannya di Indonesia mengenai hukum waris itu merupakan eklektisisme ya. Jadi perpaduan antara berbagai macam tradisi hukum yang itu berpengaruh dalam konteks perumusan norma gitu kan, dalam konteks perumusan asas terkait dengan hukum waris Islam itu sendiri. Perkenankan saya untuk mencoba memberikan slide supaya nanti lebih terarah diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, jadi slide yang akan saya sampaikan itu adalah perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Adapun outline dari perbincangan kita sore hari ini adalah yang pertama mengenai pengertian dan asas-asas hukum kewarisan Islam, kemudian yang kedua unsur-unsur kewarisan Islam, yang ketiga perkembangan hukum waris yang meliputi pertama adalah unsur dan bagian ahli waris, kemudian yang kedua kaitannya dengan wasiat, dan yang ketiga nanti waris kaitannya dengan hibah. Jadi sebagaimana di pembukaan bahwa kaitan hukum waris Islam itu sendiri itu sebenarnya kalau kita lihat secara fikih itu masing-masing mazhab itu barangkali memiliki pendapat yang berbeda-beda.
Jadi katakanlah di kalangan Sunni, di situ ada 4 mazhab besar. Dan kebetulan untuk di Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia itu menggunakan mazhab Syafi'i. Ya. Sehingga kalau mazhab itu kemudian kita jadikan sebagai acuan dalam konteks untuk menyelesaikan kasus-kasus di bidang kewarisan, maka yang muncul adalah terjadinya disparitas penyelesaian sengketa waris itu sendiri. Sehingga sebagaimana kita tahu di tahun 1991 pemerintah mencoba untuk membuat sebuah kompilasi yang kita kenal dengan kompilasi hukum Islam, yang di sana memuat 3 buku. Buku pertama menyangkut perkawinan, buku kedua menyangkut kewarisan, dan buku ketiga menyangkut wakaf. Pada kesempatan sore hari ini fokus lebih kepada buku kedua, yaitu tentang kewarisan. Di dalam buku kedua kompilasi hukum Islam, itu ada definisi terkait dengan hukum kewarisan Islam itu apa. Ya, secara lengkap, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian ini, maka secara singkat dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks hukum waris itu ada 3 unsur yang nanti di belakang akan kita elaborasi lebih lanjut, bahwa dalam waris itu harus ada pewaris, lalu kemudian ada ahli waris, dan yang tidak kalah penting itu adalah harta peninggalan itu sendiri. Namun sebelum ke situ, alangkah lebih baiknya kita tinjau asas-asas hukum kewarisan Islam itu sendiri. Yang mana nanti dari asas ini kita ambil 10 asas, dan beberapa memang kemudian ada pembaharuannya. Asas yang pertama itu adalah bilateral atau parental. Ini juga merupakan pembaharuan hukum waris. Kenapa dikatakan pembaharuan? Karena kalau kita lihat dalam fikih Syafi'iyah, maka di situ berangkat dari sistem kekerabatan yang patrilineal. Jadi menarik keturunan itu dari garis ayah. Sehingga ketika di Indonesia itu menjadi kurang cocok karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah bilateral atau parental. Sehingga kalau kita lihat KHI itu berangkat dari tradisi bilateral dan parental ini. Gitu. Implikasinya apa? Implikasinya kaitannya dengan keberadaan ahli waris anak perempuan. Jadi kalau dalam tradisi Syafi'i, maka anak perempuan dari seorang pewaris ketika dia mewaris sendiri tanpa ada anak laki-laki, maka dia tidak bisa menghijab atau menutup ahli waris saudara. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Dengan berangkat dari asas ini, kalau kita cermati di dalam kompilasi hukum Islam, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan itu bisa sama-sama memiliki kekuatan menghijab. Itu asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua adalah ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Keberadaan ahli waris pengganti ini juga merupakan pembaharuan hukum kewarisan. Karena kalau kita lihat kaitannya dengan keberadaan cucu sebagai ahli waris, itu karena tidak terhubung langsung dengan si meninggal dunia, maka di negara-negara Timur Tengah sana, cucu itu akan mendapatkan bagian dengan mekanisme wasiat wajibah. Di Indonesia, itu pembaharuannya adalah memperkenalkan konsep ahli waris pengganti ini, yang barangkali ini terpengaruh oleh konsep transferfuling di dalam hukum perdata, ya, penggantian tempat. Ya. Ahli waris langsung itu siapa? Ahli waris langsung adalah ahli waris yang punya hubungan langsung dengan pewaris. Katakanlah orang tua, maka di situ anak sebagai ahli waris langsung. Janda atau duda sebagai ahli waris langsung. Ayah atau ibu dari pewaris sebagai ahli waris langsung. Kalau ahli waris pengganti, maka di situ mengenal cucu, mengenal kemenakan. Lalu kemudian asas yang ketiga, yang ini juga merupakan asas yang fundamental dalam hukum kewarisan Islam, itu adalah asas ijbari. Ijbari ini memiliki asal kata gitu kan, ijbal, mujbil gitu kan, maksa gitu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan adanya kematian seseorang, maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, maka hukum waris itu menjadi berlaku. Konsekuensi lebih lanjutnya dari asas ini adalah sebagai ahli waris itu tidak memiliki hak untuk kemudian menolak
berperan sebagai ahli waris. Nah, ini berbeda juga dengan KUH Perdata. Kemudian asas yang keempat itu adalah asas individual. Ini juga merupakan sesuatu yang inline dengan masyarakat di Indonesia. Artinya apa? Bahwa harta peninggalan itu menurut ketentuan hukum waris Islam itu harus dibagi sampai per kepala. Per kepala itu artinya masing-masing ahli waris yang berhak akan mendapatkan sesuai dengan porsinya menurut ketentuan hukum. Jadi tidak mengenal istilahnya kewarisan kolektif sebagaimana dalam masyarakat adat. Tidak mengenal pewarisan yang mayorat dalam masyarakat adat. Ini individual. Dan kebetulan ini sama dengan yang ada di dalam KUH Perdata. Kemudian asas yang kelima adalah asas keadilan berimbang. Ini menunjuk pada fakta, kemudian norma juga, bahwa di dalam Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam, itu memberikan bagian yang berbeda bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, 2:1. Ya, 2:1 ini apakah adil? Maka jawabannya adalah adil. Karena konteks hukum waris yang turun pada waktu itu sebenarnya adalah dalam suasana masyarakat yang memang laki-laki menduduki kedudukan yang superior. Laki-lakilah yang kemudian wajib mengangkat senjata, laki-lakilah yang wajib bekerja, maka timbul pemikiran pada waktu itu bahwa terhadap anak perempuan diberikan bagiannya, tetapi cukup separuh dari bagian anak laki-laki. Ini merupakan terobosan yang luar biasa sebenarnya dengan turunnya ayat terkait kewarisan ini. Karena apa? Karena dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam, itu anak perempuan itu tidak akan mendapatkan haknya selaku ahli waris. Bahkan dia bisa diwariskan. Begitu juga dengan janda, itu juga tidak akan mendapatkan bagian harta. Maka dengan adanya ayat-ayat Al-Quran terkait dengan waris, di situ menunjukkan bahwa sudah ada upaya luar biasa melalui wahyu untuk mengangkat kedudukan derajat martabat kaum perempuan dengan memberikan haknya atas harta, walaupun dari sisi proporsi itu masih separuh gitu ya. Kemudian asas yang keenam adalah waris karena kematian. Jadi tanpa kematian ini tidak akan ada pembagian harta. Kematian ini dalam konteks KHI mengenal dua tipe kematian. Pertama adalah kematian secara hakiki. Ya, jadi kematian secara hakiki itu kalau orang kampung saya bilang, oh sudah siaran, nah itu berarti kematian hakiki. Tapi kematian hukmi ini yang seperti apa? Ini adalah kematian yang berangkat dari penetapan pengadilan. Jadi ada kalanya seseorang itu tidak diketahui kabar beritanya, antara hidup dan mati juga nggak diketahui, nggak ada info. Lalu pertanyaannya adalah, apakah boleh pada kondisi seperti itu kerabat membagi harta warisan? Jawabannya adalah tidak boleh. Maka dalam kerangka memberikan jalan bagi ahli waris untuk membagi harta peninggalan dari si yang barangkali meninggal dunia, maka perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang itu barangkali meninggal dunia. Kemudian asas yang ketujuh adalah hubungan darah. Ini penting ya, harus terrealisasikan karena dalam konteks hubungan darah atau nasab ini menjadi penentu berbagai hal. Di samping waris ini juga kaitannya dengan wali, kaitannya dengan nafkah, kewajiban nafkah orang tua terhadap anak gitu ya. Nah itu harus punya hubungan darah. Tanpa hubungan darah maka tidak saling mewarisi antara satu orang dengan orang yang lain. Dan hubungan darah yang dimaksud tentu saja adalah berasal dari perkawinan yang sah. Ya, jadi kalau misalkan ada anak hasil MBA, anak zina misalkan, karena secara hukum padanya itu tidak ada hubungan nasab, maka haknya sebagai ahli waris juga tidak dapat diberikan. Kemudian yang ke-8 itu adalah asas wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah ini wasiat yang dianggap ada oleh ketentuan hukum ya. KHI pada awalnya mengatur ini teruntuk bagi anak angkat atau orang tua angkat. Nanti di belakang akan saya sampaikan perkembangannya bahwa wasiat wajibah saat ini sudah semakin luas, tidak hanya diperuntukkan bagi anak angkat
orang tua angkat, tetapi juga untuk anak di luar perkawinan, kemudian anak yang memiliki agama yang berbeda dengan pewaris. Ini jalan keluarnya dengan wasiat wajibah. Tentu saja ini nanti perdebatannya luar biasa, ya, karena seolah-olah menjadi semacam hilah atau legal trick untuk dalam tanda kutip mensiasati hukum kewarisan Islam itu sendiri. Kemudian yang ke-9 ini asas egaliter. Asas ini diambil dari jurisprudensi, yang jurisprudensi itu bersoal pada apakah ahli waris yang memiliki beda agama dengan pewaris berhak mendapatkan harta peninggalan. Jawaban secara normatifnya, fikih faraid mengatakan tidak, karena perbedaan agama itu bisa menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Maka jalan yang ditempuh oleh Mahkamah Agung berdasarkan jurisprudensi dimaksud gitu ya, itu dengan mekanisme wasiat wajibah tadi. Ketentuannya cukup sederhana, yakni bahwa seseorang yang beda keyakinan itu akan diberikan bagian harta peninggalan bukan melalui waris tetapi melalui wasiat wajibah, yang bagiannya tidak boleh melampaui bagian ahli waris lain yang sederajat dengannya. Nah, ini nanti penjelasannya di belakang, kalau waktunya masih akan coba saya sampaikan. Kemudian yang 10 adalah asas retroaktif terbatas. Ini berkaitan dengan keberlakuan KHI. Jadi KHI itu bisa diberlakukan secara retroaktif terhadap apa? Terhadap kasus kewarisan yang belum terselesaikan. Jadi misalkan kematian dari seseorang itu di tahun 85, tapi belum dibagi harta itu, maka KHI bisa dipakai. Tapi kalau sebelum tahun 91 itu sudah ada pembagian definitif, maka KHI itu tidak bisa diberlakukan surut. Ini kenapa? Karena dalam KHI itu muncul konsep ahli waris pengganti tadi. Sebelum-sebelumnya, berdasarkan pada kitab fikih standar yang direkomendasikan untuk sebagai acuan dalam sengketa di pengadilan agama, tidak dikenal konsep ahli waris pengganti ini. Jadi misalkan ini ada cucu yang kemudian belum mendapatkan harta warisan, tetapi sudah dibagi sebelum KHI, maka cucu tersebut tidak bisa menuntut saya dapat loh, gitu kan? Itu nggak boleh. Nah, ini makna dari retroaktif terbatas. Kemudian unsur kewarisan dari definisi tadi sudah saya sampaikan ada 3. Pewaris, ahli waris, serta warisan. Saya lewati saja. Pewaris itu siapa? Tentu saja adalah orang yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Kombinasi Hukum Islam. Syarat yang pertama, yang bersangkutan telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal. Kemudian yang kedua, beragama Islam. Kemudian yang ketiga, memiliki ahli waris. Dan yang keempat, memiliki harta peninggalan. Kemudian ahli waris itu siapa? Ahli waris juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang pertama, bahwa ahli waris itu memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Hubungan darah itu misalkan apa? Anak-anak, ayah ibu. Hubungan perkawinan, janda atau duda. Kemudian ini tadi yang nomor 2, beragama Islam. Jadi KHI sendiri sebenarnya belum mengakomodasi kaitannya dengan bagaimana nasib dari ahli waris yang beda agama. Ya. Kalau kita tengok KHI tidak dapat, dia akan terhalang. Ya. Kemudian tadi saya berikan asas egaliter yang berangkat dari jurisprudensi tadi, itu sebagai jalan keluar. Karena memang pada waktu itu kasusnya adalah si anak yang kebetulan berbeda agama ini itu dari sisi kedekatan dengan orang tuanya, merawat pada saat orang tuanya masih sakit, ini lebih intens daripada anak-anak lain yang seagama dengan orang tuanya. Maka kalau dibaca jurisprudensinya di tahun 99 ya, nanti ada itu namanya, tapi ini nggak saya cantumkan ya, nanti bisa di searching gitu ya. Itu sudah mulai banyak kasus-kasus seperti ini. Maka dianggap tidak adil kalau anak ini tidak diberikan bagian harta peninggalan. Dengan waris terhalang, maka jalan lain itu dengan wasiat wajibah. Kemudian syarat yang ketiga tentu saja tidak terhalang oleh hukum. Siapa yang terhalang itu antara lain adalah orang yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Itu dianggap terhalang. Atau orang yang memfitnah pewaris. Yang substansi fitnahnya itu adalah diancam ya, bahwa kalau itu terbukti maka pewaris itu diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara atau lebih. Itu ada di dalam KHI.
Lalu sebagai ahli waris, dia tidak hanya kemudian langsung saja berhak, tapi sebelum melakukan pembagian harta warisan, maka ada kewajiban yang harus ia lakukan. Jadi kewajiban yang pertama, yang jelas mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazahnya selesai. Kemudian menyelesaikan hutang-hutangnya, baik itu hutang kaitannya selama yang bersangkutan sakit, maupun hutang-hutang yang berhubungan dengan pihak ketiga atau hakul adami. Jadi kalau Mas dan Mbak, Bapak Ibu semua menyaksikan proses pemakaman, kaitannya dan keberadaan hutang ini hampir dipastikan pasti diumumkan kepada khalayak. Karena hutang sendiri itu bisa menjadi penghalang, gitu kan. Nabi sendiri dalam kisahnya pernah tidak bersedia menyolatkan jenazah yang padanya itu masih terbebani hutang. Sampai kemudian ada orang yang menjadi penjamin. Ya. Kemudian yang ketiga, selain menyelesaikan hutangnya, juga menunaikan wasiatnya. Wasiatnya ini bagi berapa? Yaitu maksimal 1/3 dari harta waris. Jadi dalam konteks perhitungan, makanya kemudian diletakkan terakhir. Jadi ada harta peninggalannya berapa, harta peninggalan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan. Harta bersama itu nanti dibagi dulu, kalau di situ tidak ada perjanjian pemisahan harta, kemudian ditambah harta bawaan, dikurangi kewajiban-kewajiban, nanti baru dikeluarkan untuk wasiat. Jadi untuk mengecek apakah wasiat yang ada itu melampaui 1/3 atau tidak, itu setelah ada pengurangan harta peninggalan dengan kewajiban-kewajiban non wasiat. Nah, setelah nomor 1, 2, 3 ini dilakukan, baru ahli waris itu memiliki kewajiban dan juga berhak untuk membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Kemudian unsur yang ketiga adalah harta waris. Ini sudah saya sampaikan formulasinya seperti apa. Ya, kalau dibuat semacam rumus seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu harta pribadi ditambah bagian harta bersama, kemudian ditambah piutang kalau ada, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban termasuk wasiat. Ini muncul harta waris yang siap dibagi. Sebelum itu tidak diperkenankan untuk membagi harta. Ya, karena ketika kewajiban itu belum ditunaikan, maka ada hak-hak orang lain yang masih belum terrealisasikan, maka sebagai ahli waris harus coba untuk mempurifikasi atau memurnikan harta peninggalan. Itu dari sisi harta warisan. Lalu kalau tadi kita sudah sampai mendiskusikan asas, kemudian unsur warisan, maka yang tidak kalah pentingnya itu kita perlu membicarakan kaitannya dari bagian ahli waris. Jadi kalau kita cermati, mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian juga pernah baca bukunya Prof. Daud Ali ya, itu yang mengatakan bahwa ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran itu jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan ayat-ayat yang bercerita tentang sejarah kejadian masa lalu, peristiwa yang akan datang, maupun kaitannya dengan aspek-aspek etika. Kaitannya dengan ayat ahkam, itu memang jumlahnya sedikit, namun menariknya kalau kita lihat hukum waris, ini satu-satunya ketentuan hukum yang Al-Quran sampai kemudian memberikan bagiannya secara detail. Ada pihak-pihak yang kemudian telah ditentukan kapan dia dapat setengah, kapan dapat 1/6, kapan dapat 2/3 dan seterusnya. Maka kita semua harus mengetahui sebenarnya berapa sih bagian ahli waris itu. Kita mulai dari ahli waris inti atau ahli waris utama. Dikatakan sebagai ahli waris inti atau ahli waris utama karena ini berasal dari keluarga inti plus orang tua. Ya, perbedaan dengan KUH Perdata, barangkali kalau KUH Perdata itu ahli waris derajat 1 itu adalah pasangan suami istri, janda atau duda plus anak. Tapi kalau dalam konteks hukum waris Islam, maka harus ditambahkan orang tua, yaitu ayah dan juga ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca sendiri. Penegasannya adalah mana pembaharuannya. Dalam konteks bagian ahli waris derajat pertama atau ahli waris inti ini, maka pembaharuannya adalah ketika berbicara mengenai ayah itu sebagai asobah. Jadi kalau kita lihat di dalam KHI, versi KHI buku 2, maka ayah itu bukan asobah. Dia adalah zawil furud. Nah, apa asobah, apa zawil furud? Ini juga perlu saya sampaikan terlebih dahulu.
Dzawil furud adalah ahli waris yang bagiannya, besarannya sudah ditentukan secara pasti. Ada pecahannya, setengah, 2/3, dan seterusnya. Sementara ahli waris asobah itu adalah ahli waris yang akan menikmati sisa. Dia tidak ditentukan berapa bagiannya, tapi dia akan menikmati sisa bagian harta setelah dibagi kepada ahli waris dzawil furud. Ayah ini di dalam ketentuan Al-Quran pun dalam ketentuan KHI buku 2, dia adalah dzawil furud, sama dengan ibu. Maka kemudian dalam buku pedoman beracara di Mahkamah Agung, ini hanya buku pedoman sebenarnya, cuma ternyata substansinya itu memperbaharui berbagai hal. Contohnya misalkan untuk ayah ini ditempatkan sebagai asobah. Dan dalam perhitungannya nanti, kalau ayah itu mewaris bersama ibu dalam suatu kasus, maka bagian ayah itu akan 2 kali lipat daripada bagian ibu. Kalau dalam KHI, bagian ayah dan ibu. Halo Mas Hatip, mati. Suaranya mati. Ada asobah bin nafsi, yaitu anak laki-laki dan keturunannya. Asobah dengan sendirinya. Atau untuk nanti derajat berikutnya ada saudara laki-laki. Itu asobah bin nafsi. Di samping asobah bin nafsi ada asobah bil goyer. Itu terdiri dari anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki. Jadi kalau di slide sebelumnya di sini anak perempuan ada bagiannya setengah, lalu kemudian 2/3, gitu kan. Maka kemudian akan 2/1 manakala mewaris bersama anak laki-laki. Jadi kalau mewaris bersama anak laki-laki, maka dalam kasus kewarisan tidak ditentukan bagiannya. Anak perempuan itu menjadi asobah. Dia akan menikmati sisa setelah dikurangi barangkali bagian ayah, kemudian bagian ibu, kemudian bagian janda atau duda. Anak perempuan dan anak laki-laki akan mendapatkan bagian sedemikian rupa sehingga di antara mereka itu 2/1. Kemudian tadi saudara laki-laki sudah saya sampaikan, ini juga asobah bisa binafsi, bisa bilgoir, tergantung dia bersama dengan anak perempuan atau tidak. Kata kuncinya kalau kita berbicara asobah adalah laki-laki atau anak laki-laki bersama dengan anak perempuan. Kemudian berikutnya yang menunjukkan adanya pembaharuan itu adalah bagian ahli waris saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sempat membuka KHI pada kesempatan saudara itu ke dalam saudara kandung seibu seayah. Dalam pembaharuannya, maka tidak lagi dibedakan saudara seibu, sekandung, dan seayah. Mereka dianggap sama, mereka akan mendapatkan porsi yang barangkali bisa sama, barangkali bisa berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti saudara itu pada saat mewaris tergantung apakah dia mewaris bersama ibu siapa? Ibu pewaris atau tidak, gitu. Jadi kalau mewaris bersama ibu, maka bagian saudara itu tanpa melihat gender, tanpa melihat seibu, sekandung, seayah akan sama. Tapi kalau tidak bersama ibu, maka bagian laki-laki dan perempuan itu akan 2/1. Nanti ada formulasinya tersendiri ya. Jadi prinsipnya dari ahli waris saudara ini, kalau kita komparasikan dengan KHI, maka di sini tidak membedakan apakah itu saudara seibu, saudara sekandung, maupun saudara seayah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa saudara itu terhijab oleh anak atau keturunannya dan atau ayah. Ini kurang kata dan atau ya. Jadi anak sendiri bisa menghijab saudara, keturunan dari anak itu berarti cucu daripada pewaris itu bisa menghijab, ayah bisa menghijab, kedua-duanya ada bisa menghijab. Salah satunya ada bisa menghijab bagian saudara. Nah, tadi ini kaitannya dengan yang pertama tadi, bahwa anak di sini tidak membedakan dari sisi laki-laki dan perempuannya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menghijab saudara. Lalu berikutnya bagiannya seperti ini. Ini kalau sempat nanti ada latihan soalnya ya, tapi mungkin tidak sampai ke sana ya, kaitannya dengan pengerjaan hitung-hitungan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau kita bicara hukum waris ini memang di
tingkat S1 maupun di tingkat notariat yang saya coba ampu itu ternyata tidak gampang mereka itu memahami kaitan dengan waris. Atau kalau toh sekarang paham mungkin tahun depan sudah lupa. Ya, makanya betul yang disampaikan oleh Nabi bahwa hukum waris merupakan hukum yang pertama kali akan ditinggalkan dalam tanda kutip oleh umatnya dan menempati separuh ilmu gitu ya. Jadi pertimbangan kenapa kemarin ada hukum waris saja ini karena itu ya. Ya, jadi bagiannya ini dibedakan. Kalau lihat KHI maka ada pembedaan. Ya. Kalau kita lihat dalam perkembangannya di tahun 2006, 2010 dan kemudian terakhir 2015, ternyata ada pembedaan. Ya. Yang saya tampilkan di sini adalah kondisi aktual saat ini. Jadi apabila saudara itu tampil sebagai ahli waris, maka di situ dilihat dulu apakah saudara itu mewaris bersama ibu atau tidak. Jadi ahli waris yang ada, kalau saudara ini tampil menjadi ahli waris, itu antara lain misalkan janda, lalu kemudian ayah, ibu, saudara. Jadi tidak ada anak ya, karena kalau ada anak menutup. Kalau ada ayah juga menutup. Ya, mohon maaf, jadi ayah juga menutup. Jadi ahli waris yang ada adalah janda atau duda, kemudian ibu, kemudian saudara. Nah, kalau mewaris itu tidak bersama dengan ibu, ya, jadi di sisi yang kiri ya itu tidak bersama ibu, maka saudara perempuan, saudara laki-laki itu memiliki bagian yang sama dengan anak tadi, yaitu setengah bila seorang gitu kan untuk saudara perempuan, kemudian 2/3 bila 2 atau lebih, kemudian 2/1 atau asobah ketika mewaris bersama saudara laki-laki atau keturunan laki-laki. Ini dalam konteks tidak bersama ibu. Jadi ahli waris yang ada barangkali adalah janda atau duda, saudara laki-laki, saudara perempuan. Kemudian saudara laki-laki menjadi asobah, dia bisa menarik perempuan, saudara perempuan, sehingga nanti hasil akhirnya bagian saudara itu adalah 2/1. Lalu di sisi kanan, ini kondisi di mana ibu masih hidup, ibu pewaris masih hidup. Maka itu tidak dibedakan dari sisi gender, laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan. Dan tidak berlaku 2/1. Maka yang dilihat adalah kuantitas, jumlah saudara itu. Kalau saudara dalam suatu kasus kewarisan itu hanya seorang dan mewaris bersama ibu, maka bagiannya adalah 1/6. Kalau saudara itu 2 atau lebih dan mewaris bersama ibu, maka bagian mereka secara bersama-sama adalah 1/3. Nanti di dalam 1/3 itu akan dibagi sama tanpa melihat laki-laki atau perempuannya. Ini pembaruan yang barangkali mungkin tidak cocok dengan fikih faraid, tetapi kalau dilihat pertimbangannya sebenarnya sangat sederhana ya. Sederhananya gini. Jadi kalau ini tanpa adanya pembaruan yang sisi kanan, mengambil yang sisi kiri, ada ibu juga menggunakan sisi yang kiri, maka bagian ibu itu dimungkinkan bagiannya lebih kecil daripada bagian saudara. Ini nanti kalau dihitung bagian ibu itu bagian lebih kecil daripada saudara. Padahal pertanyaan dasarnya, kalau kita ditanya, kita semua ditanya, dekat mana kita itu dengan ibu kita atau dengan saudara kita. Saudara itu maksudnya adalah kakak dan adik kita. Maka tentu saja jawabannya adalah yang normal ya, itu adalah dekat dengan ibu. Ibu yang paling dekat karena ibu yang merawat sejak kecil hingga kita besar, kita dewasa, maka akan dalam tanda kutip tidak fair kalau bagian ibu itu ternyata lebih kecil daripada saudara yang notabene ada kakak beradiknya dari si pewaris. Maka ketentuan yang kanan ya, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tetapi dengan melihat jumlahnya saja, 1 atau lebih ya, 1/6, 1/3, itu dalam rangka memastikan bagian saudara paling tidak sama dengan ibu, tapi tidak boleh melebihi bagian ibu. Anak saya sudah menyapa ini ya. Oke, berikutnya adalah bagian ahli waris pengganti. Bagian ahli waris pengganti ini merupakan pembaharuan yang sudah ada sejak KHI. Cuma nanti menurut buku pedoman MA yang dikeluarkan 2006, perubahannya 2010 dan 2013, 2015 gitu ya. Nanti bisa di search di Direktori Mahkamah Agung gitu ya, yang terbaru. Ahli waris pengganti dalam KHI hanya ada satu pasal, yaitu pasal 185.
ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 173 itu terkait dengan penghalang, membunuh, mencoba membunuh, memfitnah, dan seterusnya. Jadi kalau orang tuanya itu dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh, maka anak dari orang tua itu yang barangkali tidak tahu apa-apa juga akan terhalang. Tidak bisa menjadi ahli waris pengganti. Kemudian ayat yang kedua, bagian ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Satu pasal ini dalam implementasinya, kalau kita melihat KHI, itu mengenal penggantian tempat itu ke atas, ke samping, ke bawah. Ke atas itu maksudnya bagaimana? Kalau ayah dan ibu pewaris itu sudah meninggal dunia, kalau kakek nenek pewaris masih ada, maka kakek nenek akan menggantikan kedudukan ayah ibu pewaris. Ya. Kemudian kalau ke samping, itu kaitannya dengan saudara, maka akan digantikan oleh kemenakan. Kemudian kalau ke bawah, anak digantikan oleh cucu. Menurut ketentuan terbaru, dalam rangka melaksanakan pasal 185 ini, maka saat ini yang dikenal itu adalah penggantian tempat itu adalah ke bawah. Dan itu dibatasi sampai cucu. Ini bisa dilihat dari sisi buku pedoman tersebut. Walaupun ini buku pedoman, ternyata hasil FGD kami dengan beberapa hakim pengadilan agama ini dipakai. Dianggap ya udah KHI ini kita tinggalkan dulu, kita akan pakai ketentuan yang ada dalam buku pedoman beracara di pengadilan agama ini. Itu kaitannya dengan pembaharuan di ahli waris pengganti. Jadi hanya mengenal pembagian atau penggantian tempat itu ke bawah dan dibatasi sampai cucu daripada pewaris. Lalu bagaimana dengan hibah? Kaitannya dengan hibah, ini memang sebenarnya tidak terkait langsung dengan waris, tetapi ini bisa berdampak pada suatu perkara waris, terutama nanti kalau hibah itu terjadi antara orang tua terhadap anaknya. Dalam ketentuan umum hibah, maka berlaku ketentuan maksimal 1/3 yang bisa disampaikan kepada orang lain atau kepada kerabat yang non ahli waris. Tetapi kalau nanti hibah orang tua kepada anak, maka kata-katanya nanti itu harus, atau bukan harus, dapat diperhitungkan. Kita akan coba cek nanti, tapi sebelum itu kita akan coba unsur-unsur hibah itu apa saja. Yang jelas ada 3, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan. Lalu kemudian unsur hibah itu masing-masing harus memenuhi persyaratan. Kalau pemberi hibah itu dewasa, berakal sehat, tanpa paksaan. Ya, penerima hibah itu perorangan atau lembaga di depan 2 orang saksi. Lalu kemudian barang yang dihibahkan, ini ketentuan umumnya itu adalah maksimal 1/3. Nanti pengecualiannya adalah hibah untuk ahli waris yang berhak. Kemudian syarat yang kedua kaitannya dengan unsur barang itu ada milik pemberi hibah dan juga bernilai. Nah, bernilai di sini adalah bernilai secara hukum maupun secara syariah. Jadi kalau misalkan objek hibah itu lizati itu tidak sesuai dengan ketentuan norma agama, ya itu tidak bisa menjadi objek hibah dalam konteks hukum Islam. Jadi misalkan ada di antara kita yang memiliki tempat hiburan malam, night club gitu ya, yang di situ banyak terjadi mungkin hal-hal yang berbau maksiat ya. Nah itu bagaimana kalau dihibahkan? Ya barangkali menjadi perdebatan. Apakah boleh hibah dengan objek yang jelas-jelas di dalamnya itu sebagai ajang untuk berbuat yang tidak baik? Adit, pesan Adit. Kemudian ini ketentuan khususnya. Ketentuan khusus di dalam kompilasi hukum Islam ini ada di dalam 3 pasal. Yang pertama adalah pasal 211, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ya, jadi dapat diperhitungkan artinya fakultatif, tergantung apakah ahli waris lain itu keberatan tidak dengan hibah yang pernah ada. Kalau keberatan, wajib hukumnya diperhitungkan. Tapi kalau tidak keberatan, ya sudah, nggak perlu diperhitungkan lagi. Nah, kemudian dalam perkembangannya jurisprudensi itu memperluas ya, tidak hanya hibah orang tua kepada anak, tetapi juga hibah orang pewaris kepada ahli waris lain yang berhak. Jadi tergantung nanti. Kalau saudara ini menjadi ahli waris yang berhak, misalkan,
maka itu bisa diperhitungkan. Tapi kalau saudara itu bukan sebagai ahli waris yang berhak, karena ada ahli waris lain yang dekat, yaitu anak misalkan, maka hibah kepada saudara itu tidak perlu diperhitungkan. Kemudian pasal 212 ya, itu hibah tidak dapat ditarik kembali, itu masih sama, kecuali hibah orang tua kepada anak. Kemudian 213 juga masih sama, bahwa hibah itu yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit, ya, itu harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Ini kaitannya perhitungannya. Kalau itu diperhitungkan sebagai warisan, itu hanya hibah yang penerimanya adalah anak, kemudian ahli waris yang berhak. Untuk pihak lain, itu nanti patokannya adalah melampaui sepertiga atau tidak yang diberikan kepada pihak lain tersebut. Kemudian terakhir barangkali ini wasiat, ya selebihnya nanti bisa bincang-bincang. Wasiat ini tentu saja beda dengan hibah, karena apa? Berlakunya transfer properti atau kekayaan itu berlangsung setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Kalau hibah pada saat seseorang itu masih hidup, ini sudah jelas saya yakin. Unsurnya apa saja? Itu ada musi, musallahu, musabihi. Pemberi wasiat, kemudian penerima wasiat, dan juga objek wasiat itu sendiri. Ini nanti saya yakin kalau di sini semua ahli hukum saya yakin paham kaitannya dengan syarat masing-masing unsur itu. Yang kemudian perlu kami tekankan itu adalah kaitannya dengan keberadaan persetujuan ahli waris yang berhak. Jadi ada kalanya seseorang itu berwasiat tidak menghitung dulu. Jadi dia mewasiatkan harta, pada saat warisannya terbuka, itu dihitung ternyata wasiatnya besar banget. Nah, maka di situ yang dapat dijadikan pedoman, kalau wasiat itu adalah untuk non-ahli waris, bisa kerabat yang non-ahli waris, ya misalkan saudara, gitu kan, itu barangkali bukan ahli waris, karena kita punya anak misalkan. Kemudian wasiat terkait dengan wakaf, kemudian wasiat wajibah gitu. Itu baru memerlukan persetujuan ahli waris yang berhak manakala jumlahnya melampaui sepertiga. Ya, hanya saja kalau wasiat wajibah ini kan domainnya pengadilan kan. Pengadilan juga tidak akan memberikan bagian yang melampaui sepertiga. Bahkan kurang gitu ya. Kemudian persetujuan ahli waris yang berhak itu perlu tanpa melihat porsinya berapapun harta yang diwasiatkan untuk ahli waris yang berhak, maka di situ untuk dapat ditunaikan wasiat harus ada persetujuan ahli waris yang berhak. Misalkan saya berwasiat untuk anak saya. Nah, ini ahli waris yang berhak. Jadi kalau misalkan nanti terbuka kewarisan, maka berapapun nilai wasiat yang saya tujukan untuk anak saya itu, kalau ada salah satu saja ahli waris yang berhak yang tidak sepakat, maka kembali kepada hukum waris. Ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam hukum waris Islam itu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi sebenarnya nggak ada itu. Kalau toh ada nanti ya disesuaikan. Kondisinya adalah dengan melihat disepakati atau tidak oleh ahli waris substansi dari wasiat itu. Kemudian apa wasiat wajibah? Tadi wasiat wajibah sudah saya sampaikan, ini awalnya ini diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat. Lalu kemudian perkembangannya seperti apa? Dalam KHI ini masih anak angkat, orang tua angkat. Dalam jurisprudensi di tahun 95-99, maka bagi ahli waris yang tidak beragama Islam, itu juga dimungkinkan mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Lalu kemudian berdasarkan putusan MK 45 tahun 2010 dan hasil Rakernas MA tahun 2012, maka di situ dalam buku pedoman ditunjukkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat atau anak nikah siri itu nanti berpotensi mendapatkan wasiat wajibah. Kalau apa? Kalau yang bersangkutan tidak berhasil mendapatkan status sebagai anak yang sah atau tercatat. Jadi kalau isbat nikahnya dikabulkan, ya dia kembali kepada ahli waris seperti biasa. Tetapi kalau kemudian ditolak atau kemudian mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak itu misalkan tidak tercapai, ya jalan keluarnya bisa menggunakan wasiat wajibah ini. Kemudian anak tiri yang telah dipelihara sejak kecil, ini juga
secara waris tidak berhak, tetapi yang bersangkutan bisa diberikan wasiat wajibah. Berapa besarannya? Yang jelas besarannya tidak boleh melampaui bagian dari ahli waris lain yang sederajat dengannya. Nah, ini latihan soal saya pikir mungkin perlu kita lewati saja karena teknis ya. Barangkali akan lebih baik kalau berikutnya adalah kita coba untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kaitannya dengan hukum waris Islam. Terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ini adalah junior yang sangat jenius dari Fakultas Hukum UGM dengan berbagai keterangannya. Dan pengumuman nanti kalau ada yang membutuhkan modulnya atau slide-nya bisa hubungi saya di Japri aja atau nanti lewat KMFA Group juga akan saya kirim. Dan soal-soal yang tadi disampaikan mungkin bisa dikerjakan sendiri di rumah terus nanti dilaporkan ke Mas Khotib ya Mas? Ya, siap, setuju Mas. Nggak perlu ada ini kan, nggak perlu ada fee kan untuk mengecek apakah benar atau tidak. Oh, nggak perlu. Harusnya perlu dong. Bagi-bagi sama ya untuk ini untuk kakak-kakak sekalian. Ya. Ya, alhamdulillah ini agak lumayan banyak melalui Zoom peserta. Di sini ada dari luar KMFA juga. Saya juga ingin menyapa guru saya dan manajer saya dulu di Bank BNI, Pak Iwan Setiawan. Terus kemudian Bu Siti Isminingsi itu dari Abhaisi ya kalau tidak salah. Dan ini sudah ada yang raise hand mau tanya. Silakan Mbak Dewi. Langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin meluruskan, Siti Isminingsi itu Mbak Ilen, angkatan saya 90, notaris beliau. Ya. 89, 90. Oh iya, mohon maaf. Soalnya kemarin pada saat APIC ada jangan ini lebih muda Mbak Dewi. Itu sengaja, tuh Pak Ferry itu mempertanyakannya 90, dia ikut-ikutan. Oke, ya baik. Pertanyaan saya ada dua hal. Pak Khotib, saya setuju bahwa memang pembelajaran tentang hukum waris Islam ini harus terus dilakukan ya. Memang ke depan juga ahli-ahli hukum waris Islam harus ditumbuhkan karena di masyarakat kita sekarang Indonesia mulai menengah ke atas itu kan harta-harta perlu diselamatkan. Nah, ini pertanyaan saya terkait dengan apa yang dipaparkan tadi sudah bagus, tetapi saya belum menemukan dasar hukum Islam terkait dengan kapan sebaiknya si pewaris atau dalam hal ini keluarganya yang mengelola harta warisan itu membaginya. Kalau saya kebetulan di Fakultas Hukum kan dikomparasi dan di semester ini kadang mengajar hukum waris Islam, tapi pada semester depan saya mengajarnya hukum waris KUH Perdata ini. Saya belum menemukan di dalam hukum waris Islam tentang kapan sebaiknya keadilan membagi harta warisan itu. Pada saat diskusi saya dengan Majlis Tarjih juga demikian, belum ada yang bisa menjawab. Jadi pakar-pakar hukum Islamnya di UIN, Pak Supriyatna, Pak Fuad, Pak Fadzen, gitu. Itu belum bisa memberi jawaban. Saya baru bisa menemukannya di KUH Perdata di pasal 1066 itu. Ada batasan waktu untuk memberikan 5 tahun setelah si pewaris meninggal. Nah, menurut saya ini perlu dikomunikasikan juga, diedukasi kepada masyarakat, karena kan saya melihat ada 2-3 ya ibu yang digugat oleh anaknya sampai ke pengadilan karena dia nggak bagi-bagi, sementara warisnya sudah mengalami kendala kan gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang pengelolaan harta itu masih ada yang menggunakan kekuasaan. Nah, ini hukum dan kekuasaan di sini. Nah, ini apakah Pak Khotib dari pengalaman mengajar menemukan ayat atau hadisnya ini, karena perlu dikuatkan kembali sehingga secara hukum Islam keadilan itu akan terasa. Yang kedua terkait dengan bagian saudara. Ini barusan seminggu yang lalu kami membahas tentang tafsir At-Tanwir itu. Kebetulan pembahasnya Bu Aisyah dari Aisyah. Kalau nggak salah dari tafsir surat An-Nisa 176 itu tentang kalalah. Jadi terkait dengan hak ahli saudara perempuan ya.
hak saudara perempuan. Tadi Pak Khotib menjelaskan tentang bagian saudara. Nah, di situ belum terlalu jelas terkait dengan apakah terhijabnya atau tertutupnya hak saudara itu karena anak laki-laki atau anak saja. Kan tidak tadi di penjelasannya Pak Khotib terhijab oleh anak atau keturunannya atau ayah ya. Nah, ada 2 artikel terkait dengan hak saudara perempuan itu yang disebut dengan kalalah tadi. Namun mungkin pengalaman Pak Khotib pembacaannya atau berdasarkan riset selama ini lebih menguatkan. Tadi jadi hak saudara perempuan itu ada manakala dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Mungkin sementara itu dulu 2, barangkali teman-teman yang lain akan berpartisipasi juga. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ferry atau langsung Pak Khotib. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Ferry, langsung saja ya. Mungkin langsung saja. Langsung saja Pak Khotib. Oh ya. Pak Ferry, mana itu? Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi memang diskusi kewarisan itu menarik ya, karena dari sisi ketentuan normatifnya bahwa membagi waris itu wajib gitu kan, itu kadang-kadang tidak sejalan dengan realitanya. Jadi kalau kita mencoba gitu kan melihat realitas di masyarakat sebagaimana Bu Dewi sampaikan tadi, memang ada kalanya ketika ada pasangan suami istri, suami meninggal dunia, meninggalkan janda, lalu kemudian di situ ada anak-anak, maka tidak akan kunjung dilakukan pembagian harta warisan. Bahkan ketika di situ buru-buru dilakukan pembagian harta warisan, justru malah dianggap nggak baik. Ini ayahmu meninggal belum 100 hari misalkan, kok sudah ngomongin pembagian harta warisan. Padahal sebenarnya itu yang paling baik, karena dari sisi asas ya sebenarnya kalau kita lihat KHI, kita lihat buku pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, asas yang fundamental adalah ijbari. Ijbari itu artinya langsung begitu ada kematian muncul hukum waris. Maka memang di sini kekurangannya dalam KHI dan juga dalam buku pedoman itu tidak ada batasan waktu sampai berapa lama. Namun kalau kita melihat secara spirit sebenarnya semakin cepat semakin baik. Jadi jangan sampai menunggu katakanlah istri atau kemudian pasangan si suami itu meninggal dunia baru dibagi anak, atau bahkan di level anak tidak dibagi, nanti di level cucu. Karena dengan itu terjadi berarti justru semakin memperluas area konflik ya. Jadi perkara waris ini memang perkara yang keluarga yang tadinya bisa rukun, bisa tenang, bisa tentram itu menjadi tidak gara-gara berebut harta warisan ini. Jadi kalau saya berpendapat bahwa kalau ada kematian maka tidak lama setelah itu perlu untuk melakukan pembagian harta warisan. Karena ini lebih mudah, apalagi di situ masih dibimbing oleh ibu atau kemudian oleh ayah, tergantung mana yang masih hidup. Karena kalau ditunda tadi, ada hak yang tidak tertunaikan, ketika hak itu tidak tertunaikan, sementara kita berkeyakinan bahwa hukum waris ini adalah imperatif, maka itu menjadi berdampak yang kurang baik. Memang belum ada ini Bu batasan waktunya. Dan saya seringkali gini ya, kalau menghadiri prosesi pemakaman itu ya, itu kan selalu kalau misalkan meninggalkan seorang perempuan atau janda, yang diingat-ingatkan itu kan masa iddah, masa tunggu. Tapi saya belum pernah mendapatkan keterangan dari katakanlah yang memberi mauidhah hasanah atau memberi tausiah pada saat pemberkatan itu untuk memesankan bahwa ini ada harta warisan yang harus segera mungkin untuk kemudian ditunaikan, diurus. Kewajiban-kewajiban yang dibayarkan, wasiatnya ditunaikan, lalu dibagi, itu belum pernah. Jadi kalau pendapat saya sih memang belum ada, cuma perlu kemudian barangkali nanti Bu Dewi, karena di Majelis Tarjih ya, itu barangkali bisa membuat semacam pedoman atau fatwa atau seperti apa yang memberikan batasan waktu. Itu penting Bu, karena kalau tidak dibatasi maka akan terlunta-lunta, kemudian nanti berkepanjangan, maka si meninggal dunia barangkali juga akan menyesal di alam kuburnya karena meninggalkan harta, karena anaknya nggak rukun dengan hal itu. Kemudian mengenai bagian saudara, jadi kalau terkait dengan bagian saudara ini, dia akan tampil menjadi harta warisan
kalau berdasarkan buku pedoman, dan ini juga terkonfirmasi oleh FGD yang kami adakan di departemen, mengundang beberapa hakim Mahkamah Agung, hakim PA dari Kamar Peradilan Agama, itu memang saat ini di Indonesia, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama bisa menghijab. Jadi dalam kasus kewarisan itu misalkan hanya ada satu anak perempuan tunggal, maka di situ kalau kita lihat fikih faroidnya itu punya kecenderungan untuk ini saudara tampil menjadi ahli waris. Gitu. Tapi kalau di dalam konteksnya hukum di Indonesia dengan semangat tadi bahwa menempatkan laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, ya, kesetaraan tidak berarti sama, tapi kesetaraan dalam arti sama-sama dia adalah anak, sama-sama dia berhak mendapatkan harta warisan, maka ketika anak itu hidup ada, walaupun itu anak perempuan saja, maka saudara menjadi terhijab untuk mendapatkan harta warisan. Nah, itu saya hanya menyampaikan saja hasil dari FGD yang pernah kami adakan kaitannya dengan apakah memang sekarang anak perempuan itu bisa menghijab kalau dia mewaris orang diri. Ternyata jawabannya adalah positif, jawabannya adalah iya. Mungkin itu Bu Dewi, nanti bisa bidang-bidang lebih lanjut kaitan dengan ini. Terima kasih Pak Otip. Sama-sama Bu. Ya, selanjutnya Mas Janu, silakan. Halo Mas Janu. Halo, sudah di-unmute? Sudah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, maaf tadi kalau mungkin kelewatan ya. Ada 3. Yang pertama, secara syariah boleh nggak Mas ini disimpangi pembagian skema yang sudah ditetapkan itu dengan kesepakatan para ahli waris? Ya. Kalau bisa mekanismenya seperti apa? Karena saya pernah dengar pengajian itu. Jadi jalan terbesar untuk makan harta anak yatim itu ya pembagian waris yang nggak benar itu. Betul. Arahnya bisa memakan harta anak yatim itu jatuhnya. Terus yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa waris ini hukum yang akan pertama kali ditinggalkan. Apakah sudah ada penelitian? Kenapa itu kecenderungannya ditinggalkan? Misalnya apa karena kerumitannya atau karena masyarakat atau budaya kita sebagian merasa kurang adil pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Terus yang ketiga, kalau notaris itu bisa mengeluarkan produk hukum apa aja ya terkait pembagian waris dan kekuatannya seperti apa? Bisa enggak umpamanya bikin kesepakatan di notaris di belakang hari diingkari oleh salah satu pihak atau mungkin orang yang merasa punya hak waris berdasarkan hukum Islam. Mungkin 3 itu aja dulu Mas, makasih. Ya, terima kasih Mas Janu. Mas Otip sekaligus saja dengan Mas Bambang. Ayo Mas Bambang, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya kurang lebih ada kaitannya dengan ditanyakan oleh Mas Janu juga. Pertama, apa yang bisa mengubah? Apakah sejauh mana kekuatan dari wasiat dalam konteks ini? Ya, apakah itu bisa mengubah yang signifikan atau ada batasannya? Kemudian yang kedua, kalau di antara para ahli waris itu ada satu yang mengundurkan diri, katakanlah secara ini bilang saya nggak mau ambil dari warisan itu, silakan dibagi saudara-saudara yang ada. Nah, prosesnya apakah dibagi dulu merata sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dulu, baru kemudian bagian yang dari pihak yang tidak mau menerima itu silahkan diserahkan atau bagaimana, atau dari awal dihitung dengan tanpa memperhitungkan yang bersangkutan? Jadi 2 aja, Pak Khotib. Ya. Terima kasih, Mas Khotib sekaligus saja ya, soalnya ini waktunya juga. Jadi langsung Mas Halili, silakan. Terima kasih. Suara saya udah kedengaran ya, Mas Faruk? Sudah. Terima kasih. Dek, saya itu cuma informatif saja. Kan salah satu yang menarik belakangan ini kalau bicara tentang perkembangan hukum Islam adalah soal pendekatan yang maqasid syariah base ya. Ya. Itu kan yang menarik karena ada beberapa kan kemudian putusan-putusan pengadilan yang beyond fact ya, seperti kasus putusan wasiat wajibat itu terhadap orang yang tidak ada. Aku dulu kan pernah baca itu deh, mohon maaf tapi nggak baca nggak baca putusannya. Tapi yang menarik dari pengulasnya itu menceritakan bahwa di pertimbangan putusan itu disebutkan
Antara lain bahwa orang yang beda agama itu boleh menerima wasiat wajibat kalau tidak salah. Satu misalnya, Indonesia ini kan hukum perdatanya unsurnya banyak, nggak cuma hukum Islam tuh, ada adat, ada nasional dan sebagainya. Makanya itu nggak boleh kemudian dia berdiri menonjol di atas yang lain. Artinya itu dia mengatakan bahwa putusan itu sangat bisa dipahami kalau lihat konteks sosiologisnya. Kemudian yang kedua, disebutkan juga bahwa pindah agama itu kan bukan tindakan kriminal, tapi sesuatu yang dilindungi menurut hak asasi manusia. Ya. Itu argumennya yang lain. Nah, saya melihat kan kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi, ada putusan-putusan pengadilan yang kemudian melampaui teks dan tidak ada presidennya sebenarnya kalau dalam hukum Islam. Ya. Pertanyaan saya itu luput baca di situ. Ketika membaca tulisan itu kalau nggak salah pernah dibuat di jurnalnya Fakultas Hukum, ya, Mbak Desti soal itu. Tidak satu pun ada kata-kata soal maqasid syariah basic itu. Karena penasaran saya kan gini tuh. Kalau misalnya alasannya waktu itu yang mau terima wasiat wajibat itu adalah orang yang tidak mampu, itu kan berarti urusan daruriyat ya, urusan nyawa. Sementara dia tuh pindah agama. Bagaimana kalau ada pilihan ya orang kemudian pindah agama tidak masalah, haknya tetap diberikan sepanjang ya dia memang membutuhkan karena alasannya adalah menjaga nyawanya orang. Ini contoh yang maqasid base itu. Jadi maksud saya gini deh, apakah mulai sekarang memang sudah ada kalangan hukum Islam ini, pengkaji hukum Islam ini, orang-orang yang mulai melihat persoalan-persoalan ini dengan basis maqasid syariah. Maqasid syariah. Ya. Makasih deh. Ya, selanjutnya yang terakhir, Mas Muhtar Ali. Ini yang terakhir ya. Silakan. Ya, singkat saja menyambung dari Cak Asrul tadi terkait dengan kafir atau murtad ya. Itu kan penghalang untuk terima warisan. Karena saya nggak tahu apakah murtad atau kafir, apa dua-duanya. Nah pertanyaannya itu kalau yang orang kafir masuk Islam, jadi mu'alaf, dia bisa berhak menerima waris dari saudara, keluarga orang tuanya atau siapapun yang masih non-muslim apa tidak? Itu pertama. Yang kedua, kemudian kalau nah sama dengan Cak Azrul tadi itu bahwa ya kalau itu tidak akan masalah kalau kemudian itu dulu lah sebentar satu dulu lah. Kalau bagaimana sekarang treatmentnya untuk yang murtad atau ini terhalang tadi. Sementara sekarang banyak orang keluar masuk Islam itu kan juga hak disampaikan Cak Azrul tadi. Diakui kok pindah agama pun. Ya, terima kasih Mas. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas responnya yang agak sulit dijawab ya, karena di sini sebenarnya sudah ada yang ahli agama ya, banyak ya. Kalau saya ini lebih kepada apa yang ada di dalam ketentuan KHI dan kemudian buku pedoman Mahkamah Agung, kemudian hasil rakernas dan seterusnya. Saya akan mulai dari Mas Janu ya. Tadi kaitannya dengan apakah memang pembagian itu dapat disimpangi, artinya dengan kesepakatan. Jadi kalau kita tengok KHI, maka salah satu pembaharuan yang ada dalam KHI itu adalah diintroduksinya lembaga tasaluh atau perdamaian. Jadi ada dalam satu pasalnya, nanti saya lupa pasal berapa, cuma di situ mengatakan bahwa ahli waris itu dapat kemudian membagi sesuai dengan apa ya kesepakatan sepanjang apa namanya masing-masing mereka sudah mengetahui berapa bagiannya menurut hukum. Nah, jadi KHI tidak kemudian berpegang pada bahwa hukum waris ini bagian seperti ini harus memaksa, imperatif itu tidak ada ketegasan itu. Cuma kalau kita baca dari salah satu pasal tadi, itu memberikan jalan bagi pembagian harta warisan itu yang didasarkan pada permusyawarahan atau tasalluh atau perdamaian di antara kerabat. Namun syarat yang harus dipenuhi tentu saja adalah bahwa masing-masing ahli waris yang berhak mengetahui berapa bagiannya menurut hukum. Nah, kemudian batasannya, pertanyaan adalah mengetahui bagian menurut hukum itu bagaimana? Apakah hanya tahu, oh saya laki-laki 2 bagian, kamu perempuan 1 bagian? Tidak. Yang dimaksud mengetahui berapa bagiannya menurut hukum, itu sampai kemudian mereka bisa menghitung berapa bagian real dari katakanlah anak laki-laki, berapa bagian real dari anak perempuan, setelah sama-sama tahu, kemudian yang terjadi bukan lagi masalah waris, tapi yang terjadi adalah hibah di antara mereka.
Jadi kalau misalkan ada anak perempuan yang lebih membutuhkan, lalu kemudian anak laki-laki dapat 2 bagian, dia sudah tahu bagiannya saya segini, adik saya yang perempuan bagiannya segini, saya mengikhlaskan memberikan sebagian harta saya itu kepada si anak perempuan tadi atau saudara perempuan dari pewaris tadi. Jadi disimpanginya tidak, tetapi dengan jalan yang sesuai juga dengan semangat hukum Islam sendiri. Jadi kalau kita lihat semangat hukum waris itu apa sih? Oh, ternyata semangatnya keadilan. Kalau dalam konteks di Indonesia dengan 2:1 itu dianggap tidak adil, tidak berarti kemudian merubah Al-Qur'annya, merubah ketentuan 2:1-nya, bukan. Tetapi dengan membagi dulu sesuai dengan faraid, baru kemudian di antara mereka itu saling menghibahkan. Ya, ini tentu saja kesepakatan seperti ini justru juga baik dalam konteks masyarakat. Kemudian kaitannya dengan penelitian, jadi kalau penelitian terkait bahwa waris ini yang ditinggalkan, memang ya saya sendiri belum pernah ya. Cuma indikasinya kalau kita lihat di sekeliling kita itu sudah mulai banyak ya. Jangankan masyarakat umum ya, mahasiswa saja ketika kemudian harus belajar tentang hukum waris itu hanya diingat 1 semester biasanya. Semester berikutnya ketemu lagi ditanya sudah lupa gitu kan. Nah, dipelajarinya itu menurut kami, menurut kita semua, ini sulit hukum waris itu. Tapi lebih sulit lagi adalah diimplementasikannya. Kalau kita lihat bahwa ada penundaan pembagian harta waris sampai nanti di level anak, di level cucu, orang tuanya sudah nggak ada semua, itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa ini ditinggalkan. Syariahnya kalau ada kematian, lahir hukum waris. Berarti kalau lahir hukum waris, supaya tidak ada hak-hak yang kemudian tidak tertunaikan, maka ya segera lakukan pembagian. Karena kalau itu nanti ditunda, barangkali akan ada hak yang tidak tertunaikan. Jadi kalau penelitian memang kami belum pernah untuk melihat membuktikan hadis itu, tapi indikasinya sudah cukup banyak dari sisi yang mempelajari maupun dari sisi yang hendak menerapkan. Dan masyarakat memang rata-rata enggan. Enggannya itu kadang-kadang tidak berdasar. Saya nggak mau membagi secara Islam, saya mau membagi secara nasional. Padahal kalau membagi secara nasional, yang dijadikan pedoman itu adalah agama pewarisnya. Artinya kalau sampai kasus itu dibawa ke pengadilan agama, maka hakim pengadilan agama itu akan membagi dengan faraid. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan notaris, ya ini barangkali nanti kalau di sini notaris bisa lebih disampaikan. Setahu saya, notaris itu pada posisi dia bisa membuat akta yang memformulasikan keinginan para pihak kaitannya dengan siapa-siapa ahli warisnya, lalu kemudian pembagiannya, dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau ini menjadi problem di pengadilan, apakah ini bisa di-challenge di pengadilan? Tentu saja jawabannya adalah iya, karena apa? Perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam, atau paling tidak pewarisnya beragama Islam, itu menjadi kompetensi absolut dari lingkungan peradilan agama. Jadi kalau ini mau diselesaikan secara kekeluargaan, dalam rangka supaya nanti ada bukti tertulis yang otentik, maka notaris bisa masuk ke situ. Nanti kalau di sini ada Bapak Ibu notaris, mohon bisa dibantu untuk menjelaskan itu. Kemudian dari Pak Bambang, menarik tadi pertanyaannya terkait dengan sejauh mana sih kekuatan wasiat itu terhadap waris. Jadi dalam hukum waris Islam memang tidak sebagaimana BW yang membedakan kewarisan intestato dan testamentaire. Jadi dalam hukum waris Islam, ya waris. Wasiat bagaimana? Pada prinsipnya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau sampai ada wasiat untuk ahli waris, nanti ditunaikan atau tidaknya digantungkan kepada persetujuan seluruh ahli waris yang berhak. Ini beda dengan wasiat untuk pihak ketiga. Kalau wasiat untuk pihak ketiga, nanti ditunaikan atau tidak, itu tergantung melampaui sepertiga atau tidak. Kalau kurang dari sepertiga berarti ahli waris wajib mengeluarkan. Kalau lebih dari sepertiga berarti kalau mau dikeluarkan itu harus persetujuan semua ahli waris. Kalau tidak tercapai persetujuan semua ahli waris yang berhak, maka maksimal yang dapat ditunaikan adalah sepertiga. Ya, jadi khusus untuk wasiat untuk ahli waris, memang kemudian wasiat tidak bisa menyimpangi. Karena ditunaikan atau tidaknya wasiat itu, kalau itu ditujukan untuk ahli waris yang berhak, digantungkan kepada ahli waris lain yang juga sama-sama berhak. Lalu bagaimana kalau kemudian salah satu ahli waris mundur?
Nah, ini mekanismenya sama dengan tadi Mas Janu, dengan lembaga tasaluh itu. Tapi secara prinsip yang bersangkutan tetap statusnya adalah ahli waris. Lalu kemudian di situ akan diperhitungkan bagiannya berapa, dia mundur, itu berarti dia mengikhlaskan bagiannya untuk yang pihak lain. Itu nggak masalah. Ya. Cuma barangkali pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kalau ahli waris itu tidak pada tempatnya untuk menolak sebagai ahli waris? Bagaimana kalau hutang daripada si pewaris itu lebih banyak daripada harta peninggalannya? Nah, kalau kita baca ketentuan KHI-nya, kewajiban kaitannya hutang, itu secara hukum hanya terbatas pada harta yang ditinggalkan. Toh kalau mau dilunasi, ya itu kewajiban secara moral saja. Kecuali kalau kita lihat dari perspektif Islam ya, kalau kita punya orang tua kemudian punya hutang, hartanya nggak cukup, masa kita tega sih kalau kita mampu untuk tidak melunasi gitu kan? Karena itu mempersulit kepulangan dari yang bersangkutan. Namun secara KHI, kewajiban si anak tadi hanya terbatas pada harta yang ditinggalkan dalam rangka melunasi hutang dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian saya sedikit merespon dari pertanyaan berikutnya dari Mas Hasul, Mas. Bagus, Mas. Saya juga ini pernah mendapatkan buku dari Mas Hasul. Makasih, Mas, terkait dengan Makosidus Syariah ini. Jadi, dalam konteks hukum Islam, ya sebenarnya kan ada yang berpegang pada tujuan. Ada yang berpegang pada aspek formal. Ya, jadi kalau kita berpegang pada aspek formalnya, kaitannya dengan fikih faraid, namanya fikih itu kecenderungannya memang agak kaku gitu ya. Maka bagaimana? Ya barangkali pertanyaan-pertanyaan tadi kaitannya dengan yang pindah agama, lalu kemudian anak yang pindah keyakinan, itu akan halang. Lalu kalau kemudian kita kembalikan kepada maqasid syariahnya, salah satu tujuan dari hukum Islam itu kan bagaimana melindungi keturunan di samping melindungi agama ya. Dan kadang-kadang melindungi keturunan itu kadang-kadang dikedepankan. Seperti sekarang ya, melindungi jiwa dan melindungi agama. Itu kadang-kadang didahulukan melindungi jiwa kan. Kita semua terbukti nanti tidak ada sholat Idul Fitri di lapangan kan. Itu kan satu sisi ingin mendapatkan manfaat dari ibadah sunnah di lapangan misalkan atau di masjid. Tapi di sisi lain ada jiwa yang mungkin terancam. Maka jiwa didahulukan. Nah, begitu pula dengan konteksnya waris ini. Bagaimana kalau ada anak yang punya keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya? Kita tidak bisa kemudian menganggap, oh itu bukan anak saya. Tidak, gitu kan. Itu tetap anak, tetap darah daging. Tapi apakah kemudian dia itu berhak? Maka jawaban yang diberikan oleh jurisprudensi itu bukan kemudian menyimpangi, tetapi adalah bagaimana mencari jalan keluar. Jadi kalau kita lihat wasiat itu kan bisa diperuntukkan bagi siapapun. Penerima wasiat kan tidak harus beragama Islam. Siapapun kita boleh mewasiatkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan sepanjang kepentingannya itu baik. Nah, jadi apa yang ditempuh oleh PA itu kemudian dengan menggunakan lembaga wasiat wajibah ini. Nah, cuma saya juga belum pernah melakukan riset ya yang terkait dengan waris. Barangkali Bu Destri kalau di kami yang pernah mengkaji ketentuan normatif bahwa bagian bagi anak yang beda agama atau wasiat wajibah yang diperoleh oleh anak berbeda agama itu kan tidak mengikuti bahasatan sepertiga, tapi mengikuti ketentuan bahwa bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan dia. Jadi misalkan anak yang beda agama itu laki-laki non-muslim, yang satu agama dengan pewaris perempuan non-muslim, harusnya kan 2:1. Nah itu tidak boleh terjadi. Maka minimal mereka mendapatkan bagian yang sama. Tapi jujur saya belum pernah riset mendalam tentang itu. Cuma jalan keluar kaitannya dengan kondisi masyarakat di Indonesia memang sudah bermunculan ya. Kalau tadi itu pemberian harta peninggalan itu hanya sebatas untuk yang satu keyakinan, lalu kemudian dalam perkembangan berikutnya bisa, tapi bukan dengan mekanisme waris, tetapi dengan mekanisme wasiat wajibah. Jadi kalau sampai dibawa ke pengadilan, maka hakim yang akan menentukan berapa yang pantas untuk anak yang beda keyakinan itu. Itu mungkin tidak memuaskan, tapi itu yang bisa saya tangkap. Kemudian dari Mas Muhtar Ali, ini kaitannya dengan bagaimana kalau bagi anak-anak yang masuk Islam atau orang-orang yang masuk Islam sementara orang tuanya tetap dalam keadaan seperti semula.
ini saya pernah nggak tahu ya di keyakinan agama lain, tapi saya pernah ngobrol dengan salah satu teman yang beragama Hindu. Ya, jadi yang bersangkutan itu memiliki gelar Ida bagus. Nah, kita bisa pastikan dia adalah keturunan dari kasta yang tertinggi. Terus ngobrol sama saya, Mas, saya itu gara-gara saya menjadi mu'alaf, saya itu jangankan harta dari beliau adalah anak raja, salah satu raja di Bali, Kelungkung atau Karangasem saya lupa gitu kan. Kebetulan yang bersangkutan itu ikut financial planner di MM yang kemudian saya diminta untuk mengisi itu. Dia cerita kayak gitu, saya nggak mendapatkan bagian harta, jangankan harta, gelar saya saja kemudian dicabut, kemudian sama keluarga yang masih beragama itu saya dijauhi. Karena apa? Ternyata dalam ajaran Hindu itu juga berlaku konsep yang relatif sama dengan Islam, yakni bahwa perbedaan agama itu bisa menjadi penghalang. Ya, nggak tahu ini nanti kalau sampai terjadi kasus, misalkan ada mu'alaf. Kalau kasus tadi yang saya contohkan, kasus konkret yang saya contohkan, saya tanya, Pak, apa tidak menggugat ke pengadilan? Jawabannya, enggak saya lebih suka jadi Muslim daripada tetap Hindu dengan mendapatkan hak-hak saya selaku bangsawan dan juga hak saya selaku anak Raja Bali. Dia bilang seperti itu. Tapi menurut saya sih sebenarnya bisa dimungkinkan untuk kemudian menuntut tadi bagian harta peninggalan tadi. Entah nanti mekanisme seperti apa, ini nanti karena domainnya adalah domain pengadilan negeri, lah ini saya kurang tahu bagaimana nanti pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri ini menggunakan hukum BW yang tidak melihat keberagamaan seseorang, barangkali akan diberikan. Tapi kalau kemudian pengadilan negeri setempat itu menggunakan hukum adat, barangkali tidak akan diberikan. Demikian mungkin Mas Farouk, Mas Ferry. Mohon maaf kalau ada ini yang kurang, mohon dilengkapi. Oke, terima kasih sekali Mas Khotib sudah menjawab sekitar 10 item pertanyaan dengan sangat baik juga. Saya juga tidak perlu menyimpulkan keterangan dan jawaban-jawaban Mas Khotib gitu ya. Kalau untuk di komunitas Fakultas Hukum KMFA sudah saya bagikan slide-nya. Nanti soal-soalnya dikerjakan. Dan ini ada satu tadi sebelum kita masuk ke forum sebetulnya ngobrol-ngobrol dengan Mas Janu dan lain-lain itu. Ada baiknya misalnya Fakultas Hukum atau dari UGM sendiri itu menyediakan satu aplikasi gitu ya. Atau satu layanan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk menghitung zakat gitu. Menghitung warisan ini. Jadi kalau saya lihat algoritma itu kan warisan Islam ya, dari Al-Khawarizmi gitu. Jadi kalau ilmu warisan Islam ditambah dengan ilmu warisan dari Al-Khawarizmi itu, algoritma, menurut saya mungkin nanti setiap orang dari rumah juga bisa melalui aplikasi atau melalui website gitu, bisa menghitung sendiri gitu ya, dengan berbagai variannya gitu loh. Saya sendiri sebetulnya tadi mau tanya juga, tapi karena banyak orang yang tanya, apakah di Indonesia ini sepengetahuan Mas Khotib ada aplikasi yang bisa diakses yang kredibel lah gitu loh untuk menghitung warisan? Ada nggak kira-kira? Ya. Jadi kalau aplikasi yang kredibel saya belum ini, tapi cuma pernah ada buku tentang pembagian waris Islam yang dikeluarkan oleh Pustaka Justisia itu yang membuat software pembagian harta warisan. Tapi di situ harus memasukkan unsur harta-harta itu. Ya. Memasukkan hartanya berapa, kemudian kewajiban utang-utangnya berapa, akan ketemu hasilnya berapa. Iya, kalau menurut saya kalau kita lihat tadi, dan saya juga karena mantan sarjana hukum, jadi pernah belajar hukum waris dan hitung-hitungannya, tapi ya seperti dibilang oleh Mas Khotib itu, saya pernah menghitung waris itu buat ketika orang tua saya meninggal saja gitu kan. Nah, tadi Mbak Anti katanya lewat chat juga bilang katanya dari Al-Azhar sudah ada yang membuat, tapi kita belum tahu nih, harusnya ada sertifikasi ya. Kalau misalnya terjemah Al-Quran aja kan ada sertifikasi dari Kementerian Agama gitu, bahwa ini misalnya kredibel atau tidak gitu. Ya, mudah-mudahan itu ke depan nanti kita bisa lakukan di kalangan Muslim. Dan ini sudah masuk ke adzan di sini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam meng-host acara ini ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.